Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, di YouTube channel. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi, yaitu bagaimana caranya masuk ke dalam tol. Untuk pertama kali, kita harus mempersiapkan yang namanya e-tol atau uang elektronik. Contohnya seperti ini. Bebas, kalian mau pakai dari bank mana saja. Setelah itu yang kedua, pastikan saldonya cukup. Kemana tujuan kita mau pergi. Misalkan pada kesempatan kali ini saya akan masuk dari tol Salatiga menuju tol Boyolali. Jadi setidaknya kita sudah tahu dulu berapa biaya yang akan kita depositkan ke dalam e-tol itu sendiri. Nah, kita sudah mau sampai di gerbang tol ya, gerbang tol Salatiga. Jadi tujuan saya ke arah Boyolali, jadi kita masuk lewat sini. Dan untuk membantu dalam melakukan atau mungkin masuk ke dalam tol, itu mungkin kita siapkan tong-tol seperti ini ya, karena sangat membantu sekali. Ya, karena sangat membantu sekali. Misalkan kalau tidak pakai tong-tol, nanti kan kalian juga cuma pakai tangan. Nah, nanti takutnya tangan kalian nggak sampai pada waktu ngetap di gerbang masuk. Nah, sudah mulai terlihat untuk gerbang tolnya, gerbang tol dari Salatiga. Nah, yang perlu kita perhatikan itu gerbangnya. Nanti kalau yang gerbang yang bisa dimasuki itu ada panah warna hijau. Nah, itu ada 4 gerbang yang bisa dimasuki, tapi yang 2 tidak bisa. Yang 1, yang 2 tidak bisa, yang 2 bisa. Jadi pilih gerbang yang warna hijau, jangan pilih yang tanda silang. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke gerbang tol dan melakukan tap-nya. Ya, seperti ini. Kita siapkan tong tolnya sama e-tolnya. Kemudian kita tap-kan sini. Sampai di situ warnanya hijau ya. Nah, seperti itu ya. Terlihat saldonya berapa? Saldonya saya 42.450. Dan setelah warna hijau, kemudian kita bisa masuk ke dalam tol. Kemudian untuk informasi yang lain, kita juga harus memperhatikan ke arah tujuan yang akan kita tuju. Jadi jangan sampai kita salah masuki. Seperti halnya di depan itu, ke kiri itu ke arah Magelang, Semarang, Bawen, ke kanan itu arah Boyolali, Kartosuro, Solo. Karena saya mau ke arah Boyolali, jadi saya pilih yang kanan. Misalkan kalau kalian itu salah masuk di lajur yang kiri, berarti kalian harus muter dulu, keluar, terus kemudian keluar gerbang tol, baru masuk lagi gerbang tol terdekat. Karena kalau sudah masuk tol itu kita tidak bisa serta-merta langsung balik arah. Nah, jadi kita harus perhatikan tujuan kita kemana, dan juga jangan sampai salah masuk. Misalkan saldo kita menipis, kita bisa ambil lajur atau gerbang tol yang paling kiri. Kemudian kita bisa langsung turun untuk mengisi saldo dari tol itu sendiri, dan kita sesuaikan dengan biaya tol yang daerah mana yang akan kita tuju. Nah, untuk pengisian saldo dari e-tol itu sendiri, yang pertama kalian bisa datang ke Indo atau Alfa yang toko-tokonya bergambarkan merah biru kuning itu ya. Itu bisa, kalian bisa top up di situ 50.000, 100.000, biasanya adminnya 1.500 atau 2.000 ya, tergantung. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa melakukan top up di bank dari pemproduksi e-tol itu sendiri, entah itu bank swasta maupun bank BUMN. Itu bisa kalian lakukan top up, bisa lakukan di ATM terdekat juga yang menyediakan, atau mungkin pilihan terakhir yang tadi dilakukan atau kita top up di gerbang tol itu sendiri. Seperti itu. Untuk mengendarai kendaraan di jalan tol, pastikan kecepatannya itu konstan.
seperti kecepatan saya itu kurang lebih 80 km per jam ya, kurang lebih 80 km. Dalam berkendara di tol, misalkan kalian dalam keadaan darurat, contohnya ban kempes atau bocor, yang perlu kalian perhatikan yaitu kalian harus berhenti di lajur darurat, yaitu sebelah kiri ya, sebelah kiri. Lajur darurat itu memang diperuntukkan untuk para pengguna jalan yang dalam keadaan memang benar-benar darurat. Jangan berhenti sembarangan. Gunakanlah lajur darurat itu dengan bijak pada hal-hal yang darurat saja. Kemudian kalian juga perlu mencatat nomor penting dari tol itu sendiri yang dihubungi apabila kita urgent atau darurat. Nah, itu perlu derek atau mungkin perlu informasi yang lain, itu yang harus kita hubungi. Nah, bentar lagi kita sudah mau exit tol ke arah kiri Boyolali Klaten Jogja, kanan Kartosuro Solo Karanganyar. Nah, kita harus hati-hati untuk lajurnya ya, jangan sampai kita salah keluar. Dan habis ini kita ambil ke kiri karena tujuan saya ke Boyolali. Nah, ini jalan exit tolnya ke kiri Boyolali Klaten Jogja. Nah, kita sudah sampai di exit tol gerbang tol Boyolali sesuai dengan tujuan saya. Jangan lupa perhatikan tanda panah hijau. Kalau hijau berarti boleh kita lewatin, kalau silang berarti kita tidak boleh masuk. Kita tap dari etolnya atau uang elektroniknya supaya kita bisa keluar. Nah, itu juga mungkin ada daftar harganya juga ya, atau mungkin harga data-datanya dari mana masuk ke mana berapa. Tulisannya kecil-kecil jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, alatnya seperti ini. Kemudian kita tapkan. Nah, terlalu jelas ya, tapi udah hijau, etol Salatiga. Kemudian kita bisa keluar. Cukup mudah untuk kita masuk ke jalan tol. Perlu diperhatikan beberapa hal tadi ya. Kita perlu persiapkan etolnya atau uniknya itu sendiri. Saldonya juga harus mencukupi. Tujuan kemana kita juga harus tahu. Jangan lupa rambu-rambunya juga. Kita juga harus mempersiapkan. Misalkan kalau keadaan darurat gimana. Dan yang pasti pakai mobil, jangan pakai motor. Gitu teman-teman semuanya. Dan mungkin itu informasi yang sedikit bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.